itu baik. Anda akan melihat niat jahat orang sekalipun Tuhan sanggup ubah jadi kebaikan dalam hidupmu. Saya ingat ketika Yusuf diproses Tuhan. Anda tahu saya baca firman Tuhan, saya temukan Yusuf itu sombong. Anak manja, spoiled brat. Dari kecil dia anak kesayangan papahnya. Dikatakan Yakub mengasihi dia lebih dari saudaranya. Diberikan jubah yang maha indah. Dan dari kecil anak ini umur 17 tahun dia udah mimpi-mimpi. Mimpinya aneh-aneh. Berkas gandum, sujud menyembah dia sendiri yang tegak. Tapi intinya dia membuat kakak-kakaknya cemburu dengan mimpinya. Dari sini saya belajar. Kalau kamu dikasih Tuhan mimpi besar, tidak semua orang siap mendengarnya. Simpan dalam hatimu. Amen. Dia songong, dia cerita sama kakak-kakaknya. Dia pamer jubah indahnya. Tuhan memproses hidupnya. Sehingga dia kerjain kakak-kakaknya, melalui kakak-kakaknya Tuhan izinkan dia dimasukkan ke lubang sumur. Lalu akhirnya dijual ke Mesir. Kemudian dia jadi pegawai di rumah Potifar, difitnah sama istri Potifar, masuk penjara. Menurut saya waktu itu pasti Yusuf merasa nih mimpi besarnya nih bohong doang nih. Dia pasti udah putus asa, udah pikir hidupnya udah selesai di situ aja. Semua mimpinya sirna. Tapi ketika Tuhan menolong Yusuf, mulai promosi dia, mulai angkat dia, menerjemahkan mimpi Firaun. Dia baru melihat tangan Tuhan bekerja, mengangkat hidupnya. Dia menjadi penguasa atas Mesir, menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Disitulah Yusuf baru sadar bahwa semua penderitaan yang dia lewati adalah proses Tuhan untuk mempersiapkan dia. Dan cara Tuhan untuk menghantar dia kepada mimpinya. Makanya dalam Kejadian 50 ayat 20 ketika Yusuf ketemu lagi dengan kakak-kakaknya yang pernah jahatin dia. Masukin dia ke lubang sumur dan jual dia. Dia berkata begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi sama-sama Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Lihat bagaimana Tuhan membawa Yusuf di level di mana dia sanggup melihat semua penderitaannya di masa lalu adalah cara Tuhan untuk menghantar dia kepada janji Tuhan dalam hidupnya. Saya ngelewatin masa kecil yang tidak bahagia. Masih banyak hal-hal kelam yang saya tidak bisa ceritakan di khotbah saya. Karena akan menjadi syak dan melukai hati.